Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bertemu kembali bersama Bapak tentunya dalam mempelajari pembelajaran matematika. Mari kita doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, agar kalian mudah dalam mempelajari pembelajaran kita kali ini, maka kalian dapat menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku semua sekalian, apa kabar? Nah, dalam keadaan sehat tentunya kalian ya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai jaring-jaring balok dan juga kubus. Nah, dari jaring-jaring balok ini ya, kalian akan mengenal mencari luas permukaan balok dan juga luas permukaan kubus ya. Sisi-sisinya kalian akan tahu seperti apa caranya. Nah, bersama Bapak tentunya ya, jangan lupa moto kalian ya dalam mempelajari matematika adalah matematika itu mudah. Ya, kita lanjutkan ya. Kali ini pada slide selanjutnya ya, kalian sudah mengenal tentunya ya definisi balok. Bapak kenalkan sedikit lagi, mengulas ya. Nah, definisi balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang segi N yang sejajar dan kongruen sebagai bidang alas dan bidang atas ya, serta dibatasi oleh bidang-bidang tegak yang menghubungkan bidang segi banyak tersebut. Contoh gambar balok ya yang kalian dapat perhatikan di sini yaitu seperti pertama kotak nasi ya, berbentuk balok pada umumnya ya. Nah, seperti ini kalian bisa lihat. Lalu yang kedua ya, yaitu contoh yang berbentuk balok itu adalah kotak yang berbentuk balok juga ada ya. Seperti ini gambarnya ya. Lalu yang ketiga ya, yaitu kotak roti berbentuk balok ya, biasanya seperti itu. Lalu batu bata. Nah, batu bata juga yang bentuknya seperti balok, seperti yang kalian sudah ketahui bersama ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa menyaksikannya. Nah, unsur-unsur balok apa saja? Nah, sebelumnya ya pada pembelajaran kemarin ya sudah sempat Bapak bahas ya, supaya mengulas lagi kalian biar tahu bangun balok itu terbentuk dari beberapa unsur, yaitu pertama titik sudut, rusuk, bidang sisi ya, ada bidang sisi alas, bidang sisi atas dan juga bidang sisi tegak. Ya, pada jaring-jaring balok kalian juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok itu merupakan bentuk dari dua dimensi suatu bangun dimensi 3. Jaring-jaring balok dapat dibentuk dengan memotong beberapa rusuknya. Nah, sebagai contoh misalkan ya, kalau kalian bisa lihat di sini ya, contoh jaring-jaring balok yang pertama Bapak buatkan seperti ini ya. Nah, ini dia. Jadi kalau kertas roti tadi ya, atau kertas bungkus tadi yang berbentuk balok kita buka, maka akan seperti ini jaring-jaringnya. Nah, sebagai contoh juga ini ya, ada satu lagi dan satu lagi juga. Kita lihat dari keempat contoh yang tadi Bapak sebutkan di atas ya, kalian bisa melihat di sini ada contoh-contoh untuk jaring-jaring balok yang sudah dikupas atau dibuka ya. Dari jaring-jaring balok tersebut kalian juga dapat mencari luas permukaan balok, yaitu seperti apa? Yuk kita cari. Nah, ternyata ya, ingat luas permukaan balok yang kalian sudah buat tadi ya, menjadi jaring-jaring, ternyata didapat ada 6 alas ya, 6 bidang. 6 bidang apa saja? Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, luas permukaan balok dapat ditentukan dengan menjumlahkan luas sisi alas, luas bidang atas dan juga luas sisi tegak. Jadi ada dua ya, ada dua masing-masing ya. Kalau Bapak menyebutnya supaya gampang, ada bagian depan, ada bagian belakang.
ada bagian bawah, ada bagian atas, dan ada bagian kiri, ada bagian kanan. Jadi sisi kiri, sisi atas, sisi kiri, sisi kanan, sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah. Ya, kalian bisa lihat di situ semuanya. Nah, dalam contoh di sini ya, dalam pembahasannya luas permukaan balok yaitu di sini luas ABCD berdasarkan gambar yang ada di samping kanan sini ya. Berarti ada luas ABCD ditambah dengan luas EFGH di mana alas dan atasnya ya. Lalu ditambah lagi luas ADEH dan juga BCFG di mana luas ADEH itu sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Luas dari ABEF dan juga CDGH sebelah, iya kalau kalian perhatikan ya, di sini ada sebelah depan dan juga sebelah belakang ya, sisi depan, sisi belakang. Nah, ternyata ya karena luasnya masing-masing sisi alas dan juga bidang dan juga tegak ya, itu semuanya sama ya, berarti ada 2 kali kita carinya ya, langsung ya. Di sini 2 kali luas ABCD, artinya luas atas dengan luas bawah ada 2 sama ya. Berarti ya ada 2 sama, berarti kita tinggal cari kedua-duanya masing-masing 2 2 2. Sehingga luas permukaan balok dapat diartikan 2 dikalikan dengan P kali L ditambahkan 2 dikalikan L dengan kali T, 2 ya ditambahkan 2 dikalikan P dikali T. Nah, maka inilah disebut luas permukaan balok. Kita lihat contohnya. Nah, pada contoh kalian bisa lihat di sini ya. Nah, sebelum ini kalian lihat dulu ya jaring-jaringnya jika balok itu dikupas misalkan seperti apa. Nah, ini dia ada 14 cm sebagai lebarnya, tinggi 7 cm dan juga panjang 20 cm. Nah, berapakah luas permukaan jaring-jaring balok di bawah ini? Nah, dengan menggunakan rumus yang ada ya, maka kita bisa mencari ya. Bagaimana cara mencarinya? Yuk kita lihat di sini. Nah, pertama kalian harus cari rumus dengan menggunakan rumus ya. 2 kali P kali L ditambahkan 2 kali P kali T ditambahkan 2 kali L kali T. Maka didapatlah 2 dikalikan dengan 20 kali 14 ditambahkan 2 dikalikan 20 kali 7 ditambahkan 2 dikalikan 14 kali 7. Dari mana? Nah, kita lihat P di sini ya. P ada di sini, berarti dia sebagai P nih ya. P ini sebagai T ya, dan juga ini L. Maka kita bisa masukkan nilainya masing-masing. Nah, dapat berapa? Berarti 20 kali 14 adalah 280 dikalikan dengan 2 nanti 20 kali 7 adalah 140, nantinya dikalikan dengan 2, 14 kali 7 98, nantinya dikalikan dengan 2. Maka ketika dikalikan 2 masing-masing didapatlah 560, 280 dan juga 196. Maka ya dari sini kita bisa lihat ternyata didapatlah berapa? Ternyata jika dijumlahkan di sini didapat 1036 ya. Jadi didapatlah 1036 dari hasil jawabannya, yaitu yang D. Berarti kita jawab yang D ya. Pinter. Ayo sekarang kita lihat lagi ya, bagaimana cara kita mencari luas permukaan kubus. Nah, maka ya kita kenalkan sini sekarang. Kubus itu apa? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang segi N yang sejajar dan kongruen sebagai bidang alas dan bidang atas. Jadi semuanya sama. Ya, jadi seluruh bidang untuk sisi kubus sangat mudah ya, yaitu berbentuk sama, yaitu berbentuk persegi. Nah, dalam contoh gambar kubus kalian bisa lihat di sini, misalkan Bapak buat di sini ya, ada kotak berwarna yang berbentuk sebagai kubus. Lalu dalam kehidupan sehari-hari lagi biasanya kita temui sebagai contoh kotak pusaka yang berbentuk kubus ya. Nah, apalagi kalian kalau pernah melihat kotak transformer ya, biasanya itu berbentuknya kubus. Nah, ada juga batu bata yang disusun seperti bentuk kubus, atau dalam kehidupan sehari-hari mungkin yang lagi ngetren ya sekarang ini adalah Rubik ya, berbentuk kubus. Itulah yang disebut dengan kubus. Nah, jaring-jaring kubus seperti apa? Pada jaring-jaring kubus ya, jika suatu kubus diiris atau digunting pada 3 buah rusuk alasnya dan juga atasnya digunting pada bagian 3 ya, serta ya sebuah rusuk tegaknya kemudian direbahkan. Nah, terjadilah yang disebut dengan apa? Iya, bangun datarnya bisa dilihat.
maka bangun datar itu dinamakanlah jaring-jaring kubus. Sebagai contoh jaring-jaring kubusnya itu seperti apa? Di sini ada yang pertama itu berbentuk seperti huruf T ya. Kalau kalian lihat di sini hampir seperti huruf T. Lalu yang kedua seperti ini ya, huruf L yang ada tambahan di sebelahnya. Lalu ada lagi, nah seperti ini. Dan mungkin ada lagi ya yang berbentuk seperti huruf Z. Nah itu contoh-contoh jaring-jaring kubus ya. Ya, dari hasil contoh bangun ruang kubus tersebut ya jaring-jaringnya, maka kalian bisa mencari yang namanya luas permukaan kubus. Apa itu luas permukaan kubus? Luas permukaan kubus adalah ya suatu jumlah dari ya luas-luas bidang yang ada pada kubus. Kebetulan sama ya, ada 6. Maka bisa kalian lihat di sini. Luas permukaan kubus dapat ditentukan dengan menjumlahkan ke 6 sisinya pada kubus ya. Ingat, sangat mudah menjumlahkan ke 6 sisinya, maka didapatlah luas permukaan kubus itu apa? Iya, seperti yang ada pada gambar nih ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, luasnya itu adalah luas ABCD ditambah dengan luas ini gambarnya ada ya. Luas ABCD ditambah luas EFGH, ABEF, CDGH, BCGF, ADHE. Nah, semuanya sama. Berarti di situ karena dia berjumlahnya sama, sisi kali sisi kali sisi, maka kita bisa jawab ya. Jadi luas permukaan kubus itu apa? 6 kali luas sisi. Luas sisinya apa? S kali S. Berarti luas permukaan kubus adalah 6 kali S kali S. Maka ya jika kita contohkan di sini, kalian bisa jawab di sini ya. Untuk contohnya, misalkan Bapak punya, iya ini seperti ini. Luasnya itu ternyata misalkan 50 cm ya. Berapakah luas permukaan kubus ya yang sisi rusuknya itu adalah 50 cm? Maka bisa kita jawab berapa? Iya, benar. Ya, pada dasarnya menggunakan rumus sisi balok ya, luas permukaan balok, boleh kita pakai 2 kali P ya kali L ditambahkan 2 kali P kali T ditambahkan 2 kali L kali T. Nah, karena pada kasus di kubus ini sisinya semuanya sama rusuknya ya, berarti diganti S kali S, S kali S, S kali S. Maka didapatlah 2 kali 2-nya ini sama ya. 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6. Maka didapatlah luas permukaan kubusnya itu 6 kali S kali S. Lalu bagaimana caranya? Langsung saja 6 kali 50 kali 50. Dapatlah iya 6 kali 2500 sehingga dapat 15.000 cm persegi. Ya, itu mungkin iya kalian bisa memahaminya ya. Semoga apa-apa yang sudah Bapak bahas tadi ya kali ini ya, kalian semuanya dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana semua anak-anakku sekalian? Tentunya video penjelasan yang tadi sudah Bapak jelaskan, ya kalian semua dapat memahaminya. Semoga apa-apa yang tadi sudah Bapak jelaskan sekalian dapat memahaminya sehingga kalian dapat ya mengerjakan tugas-tugas yang nantinya akan Bapak berikan. Baik anak-anakku sekalian, untuk itu kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Juga ditutup dengan doa setelah belajar. Mari kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa-apa yang tadi Bapak jelaskan dapat kalian mengerti semua. Salam sehat selalu, ya tetap jaga protokol kesehatan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.